Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan, resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan tentunya dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat untuk menjalani setiap hari-hari kita. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ya, ini merupakan kisah yang sudah sering kita dengar, bagaimana berbicara tentang anak-anak Skewa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul hubungan. Di kota Efesus, ya, Tuhan melakukan banyak mujizat melalui pelayanan Paulus, ya, yang dimana Paulus mengadakan banyak mujizat, yang dimana ketika Paulus mengadakan banyak mujizat tentunya mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, melihat hal itu, 7 anak Skewa mencoba mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Karena mereka melihat bagaimana Paulus mampu mengadakan mujizat dengan nama Yesus. Mereka berkata, aku menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan Paulus. Ya, kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-13. Namun menariknya, anak-anak Skewa ini menyebut nama Yesus, namun mereka tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Ya, mereka tahu nama Yesus dan tahu tentang Yesus, tetapi mereka tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi pada akhirnya roh jahat itu malah menjawab anak-anak Skewa ini. Sebenarnya ini ada hal-hal yang lucu yang dapat kita lihat juga. Roh jahat ini menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ya. Peristiwa ini sebenarnya mengajarkan satu kebenaran penting, yaitu tahu tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Tahu tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Sama seperti hari-hari ini banyak orang tahu nama Yesus. Banyak orang datang ke gereja. Banyak orang mendengar khotbah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak hanya mencari orang yang mengetahui nama Tuhan, yang mengetahui nama Yesus. Tetapi Tuhan mencari orang yang hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Karena itu pertanyaannya, bagaimana agar tercipta hubungan dengan Tuhan? Karena penting sekali ada hubungan dengan Tuhan. Karena kita bisa melihat dari peristiwa anak Skewa ini, ya. Yang pertama, bagaimana agar tercipta hubungan dengan Tuhan? Yaitu kenali pribadinya, bukan sekedar namanya. Kita perhatikan ayat 13 sampai yang ke-16, di mana anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus seperti sebuah mantra, ya. Seperti sebuah mantra. Mereka mengira kuasa ada pada pengucapan nama itu. Mereka mengira bahwa kuasanya akan terjadi karena hanya mengucapkan nama itu saja. Padahal kuasa terjadi bukan terletak pada penyebutan nama Yesus semata, ya. Tetapi kuasa itu ada pada hubungan dengan pribadinya Yesus. Karena ada hubungan dengan Yesus sehingga Yesus sendiri memberi kuasa kepada kita. Sehingga ketika kita menyebutkan nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kuasa. Namun sebaliknya ketika kita hanya tahu nama Yesus, namun kita tidak ada hubungan dengan Yesus, di dalamnya tidak ada kuasa. Ya. Banyak orang Kristen melakukan hal yang sama. Mereka tahu banyak ayat Alkitab, tahu lagu-lagu rohani, tahu istilah dalam gereja, ya. Tetapi mereka jarang berdoa, jarang membaca firman, dan jarang mencari kehendak Tuhan. Pada akhirnya mereka memiliki informasi tentang Tuhan, tetapi tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Padahal Paulus berkata di dalam kitab Filipi, di sana dikatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Paulus tidak berkata mengetahui tentang Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhan. Ingat, hubungan dibangun, ya. Kalau kita ingin ada hubungan dengan Tuhan, hubungan itu dibangun melalui doa, firman, ketaatan,
dan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita ingin dalam kehidupan kita ada kuasa, milikilah hubungan dengan Tuhan, bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan. Dalam kehidupan sekarang contohnya ya, ada orang yang sudah lama ke gereja tetapi ketika masalah datang langsung goyah. Kenapa? Karena dia hanya tahu pengetahuan tentang Tuhan. Berbanding terbalik dengan ada juga orang yang mungkin sederhana secara pengetahuan Alkitab, tetapi dia kuat menghadapi badai karena memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia setiap hari berdoa, rindu dengan Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Pada akhirnya apa? Dia kuat menghadapi setiap badai yang ada dalam hidupnya. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita itu mudah bimbang, mudah terseret hal-hal dunia, dan mudah kehilangan arah. Namun sebaliknya, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ada damai sejahtera ya. Lebih pekat terhadap kehendak Tuhan dan tentunya dapat bertumbuh dalam iman. Sehingga sebenarnya begitu penting bahwa kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan ketopong keselamatan, ingat ketopong keselamatan melindungi pikiran kita. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, pikiran kita tidak mudah dipenuhi kebohongan, tidak mudah dipenuhi ketakutan, tidak mudah dipenuhi keraguan, tidak mudah dipenuhi cara pikir dunia. Melainkan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita gunakan ketopong keselamatan, semakin pikiran kita dijaga oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga jangan hanya puas hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi kenalilah Tuhan secara pribadi. Sehingga dalam kehidupan kita apa ya langkah konkret yang bisa kita ambil? Yaitu berikan waktu berdoa, bacalah firman secara teratur ya. Jadikan Tuhan sebagai sahabat terdekat dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara akhirnya kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yaitu yang kedua, tunjukkan hubungan itu melalui pertobatan. Kalau kita lihat di ayat 17, ketika kejadian itu didengar oleh semua penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, mereka menjadi ketakutan dan sangat menghormati Tuhan Yesus. Ayat 18, lalu banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus datang dan mengaku di depan umum bahwa mereka pernah terlibat dalam ilmu sihir. Ayat 19, bahkan banyak dari antara mereka mengumpulkan kitab-kitab sihir mereka dan membakarnya di hadapan semua orang. Kalau dihitung-hitung, harga semua buku itu kira-kira 50.000 keping uang perak. Ayat 20. Dengan demikian, berita keselamatan tentang Tuhan Yesus semakin tersebar dan semakin besar pengaruhnya. Kita lihat bagaimana hubungan itu harus dimulai dengan pertobatan. Sama seperti jemaat yang ada di Efesus, orang-orang Efesus pada waktu itu. Ketika mereka melihat bagaimana kuasanya Tuhan, mereka mau ada hubungan dengan Tuhan. Mereka mulai dengan apa? Pertobatan. Setelah melihat kuasa Tuhan, orang-orang Efesus tidak hanya berkata mereka percaya. Mereka mengambil tindakan nyata ya. Mereka membawa buku-buku sihir mereka dan membakarnya. Mereka meninggalkan kehidupan lama mereka. Tanggalkan semuanya. Karena hubungan yang sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Jika seorang sungguh mengenal Tuhan, cara hidupnya, berpikirnya, dan prioritas hidupnya pasti akan berubah sejalan dengan Tuhan. Pertobatan bukan hanya penyesalan, melainkan perubahan arah hidup. Sama seperti orang Efesus, mereka rela meninggalkan sesuatu yang berharga demi mengikuti Tuhan. Demi hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan lebih berharga dari apapun juga. Ya. Sama seperti dalam kisah Alkitab Sakeus. Ketika dia bertemu Yesus, hidupnya berubah. Ia mengembalikan apa yang diambilnya dan memperbaiki kesalahannya. Kita lihat, dia menanggalkan cara hidupnya yang lama. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada hubungan dengan Yesus, Sakeus berubah. Pertemuan dengan Yesus menghasilkan perubahan yang nyata. Dalam kehidupan kita pun sekarang seperti itu. Ada orang yang dahulunya mungkin pemarah, ya, pendendam, hidup dalam kebiasaan dosa. Namun ketika dia sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan di dalam Tuhan.
Ketopong keselamatan menjaga pikiran agar tidak kembali kepada pola hidup yang lama. Kalau kita menggunakan ketopong keselamatan itu dia, tentunya kita hidup dalam pertobatan. Hidup belajar menolak pikiran yang berdosa. Hidup belajar menolak kebiasaan lama. Hidup belajar menolak cara hidup dunia. Ya. Karena pikiran yang dijaga oleh keselamatan akan terus diarahkan kepada Kristus. Hubungan dengan Tuhan tidak hanya terlihat dari perkataan, tetapi juga terlihat dari perubahan hidup. Sehingga tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa dan tinggalkan kompromi terhadap dosa. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Sehingga menjadi kesimpulannya, dari kisah ini kita melihat dua kelompok orang. Anak-anak Skewa mengenal, tahu tentang Yesus, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Melainkan sebaliknya, orang-orang Efesus ketika mereka melihat Yesus, mereka tahu kuasa Yesus, mereka memiliki hubungan dengan Tuhan sehingga mereka berubah. Karena itu, kenalilah pribadinya bukan sekedar namanya. Tunjukkan hubungan itu melalui pertobatan. Dan semua itu berkaitan dengan ketopong keselamatan. Kenapa? Ketopong keselamatan menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Kristus. Karena hubungan dengan Tuhan dimulai dari pikiran yang mengenal Tuhan dan terus diperbaharui oleh firman-Nya. Jika pikiran tidak dijaga, kita bisa menjadi seperti anak-anak Skewa. Mengenal, tahu nama Yesus, tetapi jauh dari Yesus. Tetapi jika pikiran dijaga oleh keselamatan, kita akan hidup semakin dekat dengan Tuhan dan hidup semakin serupa dengan Tuhan. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan kepada dalam kehidupan kami, bahwa bagaimana pentingnya kami bukan hanya sekedar tahu tentang Engkau Tuhan, melainkan begitu pentingnya kami memiliki hubungan dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau ajari kami terus Tuhan, biar kami setiap hari memiliki kerinduan untuk membangun hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, keluarga GPD El Shaddai Magelang, segala berkat rohani di dalam surga. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.